tema pagi hari ini otodidak ya, Tuhan tuh kasih buat saya karena ada begitu banyak pergumulan dan ada begitu banyak eh, perasaan hopeless yang banyak orang sedang alami. Nah, kalau misalnya dokter berkata seperti salah satunya tadi Ibu Betty, kamu nggak bisa lagi misalnya punya anak. Atau misalnya saudara mengalami satu keadaan sakit yang dokter bilang tidak ada harapan. Atau Bapak Ibu sedang ada dalam kondisi ekonomi yang sedang kolaps, ataupun Bapak Ibu punya keluarga yang sepertinya masa bisa pulih gitu ya. Ketika dunia mengatakan tidak bisa, apa yang saudara harapkan? Masihkah saudara bisa melihat jalan? Kalau kita sedang ada dalam kondisi seperti begitu, bangkit dan katakan, manusia berkata nggak mungkin, tapi Yesus andalan kita. Amin. Tema pagi ini adalah Yesus andalan. Dan saya akan menyanyikan sebuah pujian. Bapak Ibu, saya sangat terinspirasi dengan lagu ini dan saya mau nyanyikan lagu ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam Yesus, hanya Kau yang andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang percaya di setiap, tiada lagi ku pandangkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Saudara bisa ikut nyanyi sama-sama. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Angkat tangan, katakan, Yesus, hanya Kau yang andalkan, melebihi siapa juga. Yesus, hanya Kau yang percaya di setiap, tiada lagi ku pandangkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi apapun juga, apapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap, tiada lagi ku andalkan selain Kau. Tiada lagi yang ku andalkan selain Kau, dan tiada lagi ku andalkan selain Kau, Yesus. Amin. Amin, Bapak Ibu. Biar lagu ini menjadi sebuah doa saudara dan saya kepada Tuhan. Dan lihatlah, kalau saudara mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayatnya yang kelima, dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi ayat 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara dan saya bukan orang-orang terkutuk,
karena kita mengandalkan diri sendiri, atau kita mengandalkan orang lain, atau kita mengandalkan apa yang ada di tangan kita, tapi kita mau menjadi orang-orang yang diberkati, yang hanya mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati oleh Tuhan. Ya, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ayat berikutnya berkata, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, wow, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin, tulis di kolom komentar, yes and amen. Saudara dan saya akan mengalami situasi ini kalau kita mengandalkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita akan seperti orang, ya, bukan pohon, tapi kita ibarat pohon, artinya kita ditanam. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu cirinya adalah kita ditanam di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Pohon yang ditanam artinya nggak berpindah-pindah, nggak hari ini percaya, besok nggak percaya, tapi kita menjadi orang-orang yang selalu stabil, mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya di dalam Tuhan. Dan efeknya saudara akan lihat, atau dampaknya saudara akan lihat, kalau Anda dan saya mengandalkan Tuhan, yaitu apa? Kita tidak mengalami datangnya panas terik. Wah, jadi artinya tidak akan mengalami situasi yang menghanguskan, yang membuat dahaga, yang membuat kita tidak akan terik, ya. Terik artinya kalau saudara ada di tengah panas terik kan nggak menyenangkan, ya, suasana yang tidak mengenakan. Masalah pasti ada, Bapak Ibu, selama kita ada di muka bumi. Tapi tenang saja, karena Tuhan akan melindungi saudara dan saya. Seperti tadi kesaksian daripada Ibu Betty, dokter bilang empedunya sudah tidak sehat, dan ibunya akan mengalami situasi yang tidak menyenangkan, tidak mungkin punya anak, sementara dia kepengen punya anak lagi. Tapi saudara, apa kata manusia, apa kata dokter, karena anaknya ini tidak mengandalkan atau tidak percaya dengan perkataan dokter, tapi percaya dengan perkataan firman. Ketika diteguhkan dengan tadi kesaksiannya, nubuatan dari Pastor Luther bahwa ibunya akan punya anak lagi, bahkan dikasih nama langsung sama Tuhan, maka karena dia percaya, dia pegang, ya. Kalau kita wawancara dengan Ibu Betty, pasti Ibu Betty akan bilang bahwa dia mengandalkan Tuhan, dia percaya dengan perkataan nubuatan, ya. Ada orang yang, kenapa sih nubuatannya nggak terjadi? Kenapa sih ini terjadi? Tergantung iman saudara. Jadi sekalipun firman sudah dirilis, firman sudah dilepaskan, tapi kalau saudara ragu, ya, maka saudara nggak akan mendapati apapun. Tapi Yeremia 17 tadi berkata, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan khawatir. Amin. Dikatakan di sini, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya, walaupun saudara mengalami masa kekeringan, dunia kekeringan, keadaan di sekelilingmu kekeringan, tapi kita tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, artinya kita akan tetap berbuah. Saudara dan saya akan tetap maju di dalam Tuhan. Buah itu buah apa? Buah kebenaran, karakter Tuhan tetap ada. Saudara tetap percaya, saudara tetap yakin dengan Tuhan, saudara tetap melakukan kebenaran, saudara tetap menghasilkan jiwa-jiwa berkarya bagi kerajaan Allah. Maka saudara, itu tanda Anda mengandalkan. Amin, Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya bilang bahwa kita mengandalkan Tuhan, maka yang pertama, ya Bapak Ibu, jangan ikuti apa kata dunia, jangan ikuti apa kata iblis, jangan ikuti apa kata dirimu sendiri, tapi ikuti apa kata Tuhan. Ya, ini ciri daripada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, ikuti. Percaya saja. Ya, seperti tadi Ibu Betty, dia percaya saja. Nggak mungkin menurut dokter, dia yakin aja. Ya, ketika Tuhan suruh saudara dan saya mengampuni, hati nggak mungkin bisa, ini menyakitkan, ya. Tapi ya udah, mau apa? Karena Tuhan bilang saya harus ampuni, ya. Ketika Tuhan bilang memberi, kamu harus memberi. Saya sendiri kekurangan, tapi karena Tuhan bilang, ya udah lakukan.
Ya, saudara, ikuti apa kata Tuhan. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Panggilan Tuhan itu datang kepada saudara dan saya. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Wow, artinya kalau saudara dan saya ikut Tuhan, maka saudara dan saya akan menjadi berkat bagi dunia. Saudara dan saya akan menjadi penjala manusia. Ada banyak orang di luar sana yang butuh diselamatkan, Bapak Ibu. Jangan ikuti dirimu sendiri untuk hanya memuaskan apa yang saudara butuhkan. Tapi biarlah saudara dan saya menjadi tangan-tangannya, perpanjangan tangan Tuhan. Untuk menolong banyak orang di luar sana. Amin. Ketika saudara diberkati, pakailah berkat itu untuk memberkati orang lain. Ketika saudara sehat, pakailah kesehatan itu untuk memperluas kerajaan Allah. Ketika saudara punya karunia, mungkin menyanyi, mungkin bermain musik, mungkin bisa multimedia, mungkin bisa melayani sebagai usher, apapun. Jangan saudara hanya pakai untuk kepuasanmu, untuk bekerja di kantor, untuk habis bulan saudara dapat sesuatu. Tapi pakailah posisimu di kantor, pakailah kesempatanmu ada di sekolah, pakailah kesempatan saudara di dalam mana saja Tuhan tempatkan untuk memperluas kerajaan Allah. Ikutilah Tuhan Yesus, ya. Teladan Tuhan Yesus, ikuti Dia. Jangan ikuti diri sendiri, jangan ikuti kata hatimu juga. Karena hati itu licik, Bapak Ibu, kata Amsal. Ya, kita harus ikuti apa yang Tuhan katakan, dan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara akan juga diberkati pastinya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita katakan bahwa Yesus adalah andalan kita, maka saudara juga jangan jadi diri sendiri. Ya, ada banyak orang katakan jadi diri sendiri. Kalau jadi diri sendiri berarti kita akan ikuti perasaan kita. Ya, apa yang kita rasa. Jadi kita ikut mood. Ya, kalau moodnya lagi good mood, kita akan happy, kita akan sukacita, kita akan melayani dengan semangat, kita akan tolong orang lain, kita akan lakukan kebenaran. Tapi kalau lagi bad mood, lagi moodnya lagi nggak keren, saudara akan jadi orang yang juga nggak stabil gitu ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa tolong orang lain, kita nggak mau tolong orang lain, pokoknya moodku lagi nggak pengen tolong gitu. Moodku lagi nggak kepengen lakukan kebenaran. Jadi kita ini on off Bapak Ibu. Kekristenan kita itu nggak stabil ya. Tuhan mau kita tidak jadi diri sendiri, tapi kita menjadi seperti Yesus. Amin Bapak Ibu. Yang kurindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Jadi fokus kita tuh Yesus Bapak Ibu. Aku mau jadi seperti Yesus. Yesus yang murah hati. Yesus yang suka mengampuni. Yesus yang suka melayani. Yesus yang menyerahkan dirinya untuk kepentingan dunia dan bukan dirinya sendiri. Dikatakan di sini Matius 16 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya, tolong Matius 16 ayat 24-25. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Jadi kita ini harus apa Bapak Ibu? Sebagai pengikut Tuhan. Menyangkal diri setiap hari. Bukan lagi Leni, bukan lagi Ibu Email, bukan lagi Ibu Anike, bukan lagi Ibu Ani, ya, bukan lagi Pak Daud atau Pastor Luther atau siapapun saudara. Bukan lagi kita, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Kadang-kadang kita suka begini loh, ya mau bagaimana, inilah saya. Anda harus bisa menerima saya apa adanya karena inilah saya. Betul, kita memang harus menemukan orang-orang yang bisa menerima kita apa adanya dan kita juga bisa menerima orang lain apa adanya. Tapi jangan puas di sini Bapak Ibu. Jangan puas dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita ini udah lahir di dalam dosa. Kita ini udah diperanakan di dalam kesalahan. Ya, jadi kita ini sudah punya DNA dosa. Sebab itu ketika kita mengalami encounter dengan Tuhan, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, kita jangan puas seperti kemarinnya kita.
Tapi kita bilang hari ini, saya mau jadi lebih baik dari hari kemarin. Besok, saya mau jadi lebih baik dari hari ini. Jadi kita punya sebuah progres dalam kehidupan kekristenan kita. Kita mau berubah setiap hari. Dan fokus kita menjadi sama seperti Yesus. Amin. Nggak jadi sama seperti Pastor Luther. Ya, kalaupun di dalam perjalanan kita ada teladan-teladan hidup. Misalnya kita melihat seorang hamba Tuhan dan kita bilang, wah keren ya, aku mau menjadi seperti dia. Bisa saja karena dia mengikuti Yesus. Tapi fokus kita jangan dia. Karena satu saat kita akan temukan blind spotnya. Kita akan temukan titik buta dalam hidupnya yang dia nggak pernah tahu. Dia punya kelemahan. Orang-orang idola kita pasti punya kelemahan. Ya kan Bapak Ibu? Dan kalau kita ketemukan kelemahannya, kita bisa tersandung, kita bisa jatuh. Tapi kalau fokus kita kepada Yesus, ya dia manusia. Dia punya kelebihan, tapi dia juga punya kelemahan. Saya nggak mau ikut dia. Saya mau ikut Yesus yang ada di dalam dia. Kalau dia mengalami punya kelemahan, saya tidak mau jatuh ikut dia. Saya mau tetap bangkit dan berjalan ikut Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya temukan ada banyak orang yang tersandung, ada banyak orang yang hilang fokus, ada banyak orang yang gugur dalam pertandingan imannya karena idolanya manusia. Amin, Bapak Ibu. Sebab itu jangan mengidolakan manusia. Mengagumi boleh, tapi Yesus adalah satu-satunya andalan kita. Kalau Anda bilang Anda mengandalkan Yesus, jangan jadi dirimu sendiri, tapi jadi seperti yang Yesus mau. Saudara maunya A, tapi karena Yesus maunya B. Saudara maunya nggak mengampuni, tapi karena Yesus mau mengampuni, ampuni saja. Hatimu terluka, nggak apa-apa. Tuhan pasti akan obati saudara. Tuhan pasti balut luka di hati saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi karena barang siapa, ayat tadi lanjutannya ayat Matius 16:25 tadi berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi nyawa itu apa? Nyawa itu egonya kita. Kita nggak mau kehilangan itu, ya. Kita punya diri kita, jiwanya kita, ya. Kita punya ambisi-ambisinya kita, ya Bapak Ibu. Kita punya hidup sendiri yang memenuhi keinginan-keinginannya. Tapi Tuhan bilang bahwa barang siapa kehilangan nyawanya, artinya kita mau melepaskan diri kita, pengandalan akan diri sendiri. Kita mau mengandalkan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Ya, kadang-kadang orang tuh mungkin tidak seperti itu yang kita pikirkan ya. Tapi kita ini kadang manusia kita ini Bapak Ibu suka overthinking, suka berpikir melebihi apa yang sebenarnya kita nggak perlu pikirin. Misalnya kita melihat seseorang misalnya dalam satu keadaan, kita sudah menghakimi dia, kita sudah berpikir, dia pasti begini, dia pasti begitu. Nah, itu kadang-kadang juga melemahkan kita kan Bapak Ibu. Ini pengalaman-pengalaman saya juga Bapak Ibu. Lalu Tuhan bilang, setting pikiranmu, benar aja dengan Tuhan, fokus aja kepada aku, maka kamu akan melihat pertolongan. Nah, banyak kali dalam masalah-masalah yang kita hadapi, kita kadang nggak bisa lihat Tuhan. Tapi mari mendekatlah kepada Tuhan. Jadilah yang Tuhan mau. Maka saudara akan bangkit kembali. Sekalipun saudara ada dalam masalah, persoalan. Seperti Yeremia 17 tadi. Ada di dalam musim kekeringan. Tapi saudara akan bangkit. Dan tidak perlu khawatir. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu. Kalau kita bilang bahwa kita mengandalkan Tuhan. Maka saudara dan saya tidak mempercayai kepada kekuatan diri sendiri. Tetapi bilang karena Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus. Ya, karena dia berjanji di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika kita percaya kepada diri sendiri, maka saudara, ya kadang-kadang orang suka bilang kita harus pede. Ya, harus pede. PD itu bukan kepada D kecilnya saja, artinya kita percaya kepada diri sendiri, sehingga akhirnya kita sepertinya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi kita percaya kepada diri kita, karena Yesus yang ada di dalam saudara dan saya. Amin. Itu berbeda Bapak Ibu. Dan karena Yesus yang ada di dalam saudara dan saya, saudara yakin dia akan menjadi jalan bagi saudara ketika saudara tidak punya jalan. Ketika saudara menemukan tuntunan kebenaran, dialah kebenaran itu. Hari-hari ini Bapak Ibu,
ada banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya, hamba-hamba Tuhan yang bahkan menurut saya, maaf, saya juga cukup suka belajar dari hamba-hamba Tuhan. Tapi hari-hari ini, wah, kalau dengar saya suka belajar. Biasanya saya suka dengar YouTube, Bapak Ibu ya. Nah, saya suka dengar pengajaran-pengajaran yang membuat saya agak merasa, waduh Tuhan tolong ya. Saya juga nggak mau menghakimi, mungkin itu pemahaman dia dengan Tuhan yang bagaimana. Tapi kalau sudah terdistraction dari kebenaran firman, iman saudara tentang ketuhanan Yesus, tentang ketritunggalan Dia, saudara juga perlu apa ya? Saudara perlu kembali kepada Roh Kudus, karena buku yang saudara baca, yang penulisnya hadir, itu Yesus, satu-satunya Alkitab, saudara ya. Pengarangnya Roh Kudus, Bapak Ibu. Sebab itu saudara dan saya perlu jangan cuma dengar. Saudara bisa dengar khotbah, misalnya pagi ini saya khotbah, atau saudara dengar di YouTube orang ada hamba Tuhan lain yang khotbah, atau saudara di manalah, di gereja manapun saudara pernah mendengar. Tapi saudara sendiri harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya harap Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, YouTube, saudara harus punya yang namanya keintiman dengan Tuhan. Karena nanti Alkitab berkata, orang akan mengumpulkan guru-guru yang hanya berkhotbah untuk menyenangkan telinganya. Saudara juga harus punya hati yang siap untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang keras. Makanan keras itu baik bagi orang-orang yang sudah dewasa. Kalau kita ini sudah bertumbuh, lalu kita cuma makan bubur, kita cuma makan itu loh, sereal yang bayi-bayi itu Bapak Ibu, kita nggak kuat. Kita udah makannya apa Bapak Ibu? Kita udah makannya nasi merah, ya keras makannya, lebih sehat Bapak Ibu. Kita udah makannya ikan, ya bukan lagi makanan ikan yang digiling, yang disum, yang dibikin kosum ya Bapak Ibu ya. Kita udah makanan sayur, ya makanan-makanan yang harus dikunyah gitu ya. Nah, sebab itu Bapak Ibu dan saya harus mulai perhatikan minimal Bapak Ibu harus tiap hari itu renungkan firman, ambil waktu, lalu duduk dengan Tuhan, lalu setiap hari ada waktu, pagi atau kapanpun Bapak Ibu punya waktu, jangan berpikir kalau saya punya waktu baru saya cari Tuhan, jangan. Tapi saudara harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Seperti pagi ini, saudara menyediakan waktu untuk Tuhan. Di tengah saudara punya aktivitas, saudara sibuk, tapi saudara mau mengandalkan Tuhan, maka saudara harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Contoh, kalau Bapak Ibu sedang membutuhkan pertolongan seseorang, pastikan kalau orang itu bilang, aku mau ketemu kamu, saudara harus merelakan hal-hal lain. Saudara akan bilang, saya skip dulu yang lain, karena saya mau ketemu orang ini. Karena orang inilah yang akan menolong saya. Bayangkan, kalau Anda mengandalkan Tuhan, dan pagi-pagi Tuhan pengen ketemu saudara melalui mujizat pagi mungkin, atau saudara mau Tuhan bicara langsung kepada saudara melalui doa pribadimu, lalu saudara bilang, tunggu dulu deh, nanti sore, atau nanti siang, atau nanti malam. Bayangkan, padahal sepanjang hari itu, saudara dan saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Benar nggak? Amin. Kalau itu saudara tulis di kolom komentar, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Itu tanda saudara sangat mengandalkan Tuhan. Jadi saudara menaruh Tuhan di depanmu dan saudara menyertakan hidupmu dengan Tuhan. Amin. Maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Karena dialah jalan, dialah kebenaran. Kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Di luar Tuhan, kita nggak bisa bikin apa-apa. Itu kebenaran. Makanya cari Tuhan, andalkan Tuhan, gantungkan semua harapanmu hanya kepada Tuhan. Ketika dokter, ketika saldo di bank, ketika orang di sekelilingmu, ketika yang saudara lihat dengan mata, nggak mungkin kita tidak hidup karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Amin Bapak Ibu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu kata Tuhan. Sebab itu saudara percaya, di tengah tidak ada jalan, Yesuslah jalan. Di tengah saudara bingung dengan penyesatan yang sedang terjadi di mana-mana, Yesuslah kebenaran. Pegang dia satu-satunya.
Ketika saudara nggak punya kehidupan, saudara sedang ada dalam kondisi-kondisi kolaps, sakit mungkin, ekonomi mungkin sedang sakit, keluarga mungkin sedang sakit, dia kehidupan bagi Anda. Amin. Kemarin ada salah satu teman yang papanya operasi, dan dia bilang, saya bilang, semangat Pak, Bapak harus katakan saya sehat. Lalu dia bilang, semoga Papa sehat. Saya bilang, jangan katakan semoga. Semoga itu semua mogok dan gagal. Katakan, pasti Papa saya sembuh. Pasti Papa saya sehat. Ucapkan, deklarasikan, imani. Kalau misalnya nggak terjadi bagaimana? Urusan Tuhan. Urusan kita. Tuhan bilang, percaya saja. Percaya saja. Sudah. Jadi orang Kristen itu apa? Bodoh aja dengan diri sendiri, tapi percaya saja dengan Tuhan. Amin. Artinya kalau pikiranmu berkata nggak mungkin, tapi karena Tuhan bilang mungkin, ya udah pegang yang Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan yang berikut adalah, kalau saudara bilang saudara mengandalkan Tuhan, maka jangan mengejar hal-hal yang dunia melebihi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Karena Yesus katakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya. Saudara boleh punya uang yang banyak. Banyak orang kaya tapi stres. Kemarin saya sudah pernah cerita ya. Teman saya cerita kakaknya di Belanda, Bapak Ibu. Dia ketemu dengan seorang pemilik bank. Pemilik bank. Sebenarnya yang punya Yesus ya. Tapi dititip sama itu Bapak. Sama itu Ibu. Dan akhirnya dia stres. Punya uang banyak loh. Punya bank loh Bapak Ibu. Tapi bisa stres. Dan dia memutuskan untuk apa? Minta disuntik mati. Teman saya ini punya kakak bilang, jangan. Kalau kamu disuntik mati itu tidak menyelesaikan masalah. Kamu disuntik mati, tutup mata, bukan menyenangkan loh. Kamu malah lihat neraka di sana. Kamu lihat kematian kekal di sana. Nggak ada kehidupan lagi. Ayo, jangan mau untuk bunuh diri. Itu kan sama dengan bunuh diri, Bapak Ibu. Tapi dia bilang begini, saya nggak percaya. Saya nggak percaya dengan kehidupan sesudah kematian. Saya tahu kematian itu akhir. Jadi kalau saya mati ya udah selesai, nggak lagi ada masalah. Wow, ini orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dia andalkan dirinya sendiri, logikanya sendiri, otaknya sendiri, Bapak Ibu. Jangan hidupi kebenaran diri sendiri atau pikiran diri kita sendiri. Tapi andalkan pikiran Tuhan. Karena pikiran kita ini sempit, Bapak Ibu. Makanya jangan kalau kita overthinking, artinya kita berpikir, wah, pas ada benjolan kecil, lalu sudah mulai berpikir, wah ini cancer. Nah, itu langsung khawatir, takut, bimbang, lalu mulai deh, saudara. Atau kita sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Aduh, hancur deh, bisnisku hancur. Aduh, pasti nih, aku bisa mengalami situasi kolaps nih. Aduh, pasti usahaku hancur. Wah, itu kita sudah overthinking, berpikir yang melebihi apa yang Tuhan nggak suruh kita melakukannya kan Bapak Ibu. Makanya atur pikiran, setting pikiran kita dengan Filipi 4 ayat 8. Boleh multimedia tampilkan. Jadi akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah semuanya ini. Boleh tunjukkan ya multimedia. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang benar. Yang benar itu apa? Firman Tuhan. Tuhan bilang, kamu pasti sembuh. Bilur-bilur Yesus menyembuhkanmu. Percaya aja. Pikirkan itu. Aku pasti sembuh. Semua yang benar itu apa? Ampuni. Sakit hati. Tapi karena Tuhan bilang ampuni. Ampuni saja. Semua yang mulia. Keadaan itu tidak menyenangkan. Orang mungkin sedang menggosip saudara. Tapi saudara pikir begini. Seperti Daud. Ketika dia dikutuki oleh Simei. Dia bilang, ya, kalau itu cara Tuhan. Tapi kalau Tuhan bisa membalikan kutukan itu menjadi berkat. Jadi kita pikirkan yang mulia. Bahwa aku ini pilihan Tuhan. Anak Tuhan.
semua yang terjadi, Roma 8 ayat 28, pasti untuk kebaikanku. Amin Bapak Ibu. Apa yang kita lihat nggak menyenangkan. Orang mencibir, orang mungkin melakukan hal-hal yang tidak adil dengan saudara. Tapi pikirkan yang mulia, bahwa Tuhan pasti bekerja di balik itu untuk kebaikan. Amin. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Ya, orang memperlakukan saudara dengan tidak adil, tapi saudara bilang keadilanku ada di dalam Tuhan. Gak peduli apa kata orang, saya mau tetap hidup dalam kebenaran. Lalu saudara tetap lakukan kebenaran. Itu Anda taruh pikiran adil di situ. Semua yang suci, ya, keadaan yang semakin penuh dengan berita-berita yang buruk di luar sana, hoax, ya, pergaulan-pergaulan yang tidak baik, Bapak Ibu ya. Orang kawin cerai itu udah kayak apa di luar sana. Tapi karena saudara orang bilang orang suci, saudara punya pikiran suci, suamimu mungkin memperlakukanmu tidak dengan baik, tapi aku tetap akan jadi wanita yang suci. Aku tetap jadi pria yang suci. Orang di luar sana boleh melakukan hal-hal yang najis, yang tidak benar, tapi saya ada di dalam kekudusannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jadi ternyata yang patut dipuji itu yang di atas tadi ya Bapak Ibu ya. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan. Itu yang saudara pikir. Jangan pikirkan hal-hal yang nggak benar. Biarkan saja, kata Pastor Luther, masalah itu biar di luar saja. Jangan bawa masuk ke dalam. Itu abnormal. Yang normalnya adalah masalah ada. Tapi itu tidak akan mengotori hati saudara. Tidak akan mengotori pikiran saudara. Karena pikiran saudara adalah pikiran yang benar, mulia, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Itu yang saudara pikirkan. Amin Bapak Ibu. Dan saya berkata bahwa ketika saudara punya ini, saudara akan terus menjaga pikiranmu dengan hal-hal yang benar ini. Saudara tidak mengejar hal-hal dunia, melebihi kekudusan hidup, melebihi hal-hal ilahi, menyediakan waktu-waktu dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak tahu ya, tapi kalau lihat keadaan di sekeliling, saya share sama anak-anak, saya bilang gini, rasa-rasanya ini kita betul-betul udah nggak lama nih, Tuhan udah mau datang. Jadi kalau ada hal-hal yang nggak benar dalam hidup kita, yang perlu diperbaiki, jangan tunggu besok. Besok belum tentu ada. Perbaiki hari ini. Kalau hari ini Tuhan bilang mengampuni, ampuni. Kalau hari ini Tuhan bilang memberi, beri. Belum tentu besok kita masih punya kesempatan. Amin Bapak Ibu. Kalau hari ini Tuhan bilang lakukan kebajikan kepada seseorang, lakukan sesuatu untuk menolong seseorang. Kalau hari ini Tuhan bilang lakukan sesuatu untuk memperluas kerajaan Allah, lakukan Bapak Ibu. Karena besok itu belum tentu ada. Sebab itu marilah hidup hari ini, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Besok berusaha lebih baik lagi. Kalau kita andalkan Tuhan, percaya kepada Dia, taruh pengharapan hanya kepada Dia, gak percaya kepada diri sendiri, tapi jadi seperti yang Tuhan mau, maka saudara akan melihat. Yeremia, coba tolong Yeremia 17. Sekali lagi saya mau baca bagi Bapak Ibu. Yeremia 17 tadi, ayatnya yang ke-7 tadi ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lanjut, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, isi ini di pikiran saudara ya. Kalau saudara andalkan Tuhan, apa-apa, Tuhan tolong. Saya tuh doa itu sekarang udah nggak dibatasin. Hanya duduk di suatu tempat lalu bicara dengan Tuhan. Ya. Saya di kamar mandi, sambil saya mandi, sambil saya masak, saya bahasa roh. Saya berusaha untuk pikiran ini terus terkoneksi dengan Tuhan. Dan saudara akan mengalami ini. Seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dunia panas, hot di mana-mana dengan berita-berita yang menakutkan. Perang Hamas Israel, kondisi ekonomi yang akan sudah tidak lagi pakai uang cash. Berarti kita harus kembali kepada, mungkin saja akhirnya menuju kepada pakai chips ya.
Tapi saudara, kondisi apapun yang terjadi, teman saya selalu kirim harga emas naik lagi Bapak Ibu. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti ke depannya. Daunnya tetap hijau. Amin. Hidup saudara akan tetap hijau. Saudara akan tetap bertumbuh seger, saudara ya. Hijau itu kan membuat kesegaran. Saudara tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti, ini yang saya suka. Tidak berhenti. Ya, kadang kita berhenti. Hari ini kita semangat, kita hasilkan buah, besok enggak. Tapi kalau Anda andalkan Tuhan, saudara akan alami ini. Tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar, saya tidak akan berhenti menghasilkan buah. Amin. Sekalipun tahun kering, dunia kering, keadaan tidak menyenangkan, saya tidak akan berhenti menghasilkan buah. Itu ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Dan Anda akan terus hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Saya mau berdoa kepada saudara. Saya nggak tahu pagi ini, tapi ada sesuatu yang saya rasa di dalam roh. Anda sedang merasa sedih, ya Bapak Ibu. Saudara sedang khawatir mungkin tentang satu keadaan. Dan saudara sedang sedih. Kalau itu Bapak Ibu, ya saudara sedang melihat situasi yang sepertinya masa bisa sih? Rasanya nggak ada jalan. Tapi pagi ini, mari ketika saudara bilang, saya mau mengandalkan Tuhan. Saya mau taruh harapan pada Tuhan. Saya nggak mau tahu dengan apa yang di luar sana. Tapi di dalam hati saya mau punya pikiran yang Filipi 4 ayat 8 tadi. Manis, indah. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti buka jalan kepada saya. Kalau itu Bapak Ibu, saudara angkat tangan. Saudara bisa andalkan, angkat tangan. Alkitab berkata kalau kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Tuhan, aku mau angkat tangan. Aku mau berserah kepada Engkau, bahwa Engkaulah yang akan menolong aku. Aku nggak lihat jalan, tapi Engkaulah jalanku. Aku nggak bisa lihat yang benar, tapi Engkaulah kebenaranku. Aku nggak bisa lihat ada hidup di sana, tapi Engkaulah kehidupanku. Tuhan, aku berdoa kepada anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Baik mereka yang ada di Facebook, yang ada di Zoom, yang ada di YouTube. Tuhan, dimanapun mereka berada, kalaupun nanti mereka menonton siaran ulang, Tuhan, aku berdoa saat ini. Mereka sedang mengangkat tangan. Tanda mereka sedang berkata, aku gak mampu tanpa Engkau. Aku mau andalkan Engkau. Pikiranku terbatas. Kemampuanku terbatas. Orang lain pun terbatas. Tapi Engkau tidak terbatas. Sebab itu Tuhan, aku angkat tangan. Dan Engkau yang akan turun tangan. Tolong aku. Tuhan, apapun jalan-jalan yang tertutup saat ini bagi anak-anak-Mu, aku katakan di dalam nama Yesus, bagi orang-orang yang mengandalkan Engkau, Engkau berjanji, Kau buka jalan bagi mereka. Kami tidak akan mengalami musim kering. Karena di musim kering pun kami tetap hijau daun. Dan kami tetap akan berbuah. Sebab itu tolong anak-anak-Mu Tuhan. Jangan pernah Tuhan tinggalkan mereka yang mengandalkan Engkau. Itu janji-Mu Tuhan. Dan saat ini aku berdoa bagi mereka yang mengangkat tangan. Engkau turun tangan bagi mereka di jalan-jalan itu. Tuhan buka bagi mereka. Di pintu-pintu yang tertutup itu buka bagi mereka. Dan hari ini kami akan mulai melihat pintu yang terbuka, jalan yang terbuka, langit yang terbuka. Karena Tuhanlah yang membukanya bagi kami. Terima kasih. Engkaulah andalan kami. Satu-satunya. Gak ada yang lain dalam hidup kami selain Engkau, Yesus. Di dalam nama Yesus kami terima berkat ini pagi ini. Di dalam nama-Mu saja yang berjanji, pintalah dalam namaku, aku beri kepadamu. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya malaikat-malaikat kudus-Mu siap melaksanakan semua perintah-perintah-Mu untuk menolong kami. Terima kasih para malaikat yang siap untuk merilis, melepaskan setiap apa yang menjadi janji-janji Tuhan bagi kami. Kami terima dengan iman. Dan saudara buka hati, saudara buka pintu-pintu pikiranmu untuk menerima, bahkan berkat-berkat Tuhan akan mengalir ke rumah anak-anak-Mu dimanapun mereka sedang berada. Tuhan pasti memberikannya. Siap sedia kami menerima semua janji-janji Tuhan pagi ini dalam nama Yesus. Mujizat pagi menjadi milik kami. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Pastor. Ya, puji Tuhan. Saya percaya kita diberkati pagi ini. Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar bahwa Anda diberkati pagi hari ini. Puji Tuhan, terima rema dari Tuhan, lalu bukan cuma dengar, bukan cuma catat,
tapi kita jadi pelaku firman, belajar jadi orang percaya, jadikan Tuhan satu-satunya sumber kehidupan kita, Anda nggak akan pernah dikecewakan. Tuhan mengumpamakan orang yang percaya itu seperti pohon yang akan terus bertumbuh, yang akan menghasilkan buah, bahkan berbuah lebat, tidak mengalami datangnya musim kering. Sebaliknya kalau pilihan saudara dan saya tidak percaya, ya kita mengalami padang gurun, ya, padang belantara, tidak ada benih yang tumbuh. Mungkin Anda nabur pakai pengetahuan, pakai seluruh sistem yang Anda pelajari dari pengalaman, dari ilmu, tapi kalau andalkan Tuhan, itu seperti padang gurun. Mari belajar tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan sanggup mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan dan padang belantara menjadi sumber mata air. Nggak ada cara lain, saudara. Yesus itu jawaban. Yesus itu sumber. Orang yang jauh dari Tuhan itu orang bodoh, saudara. Makanya Tuhan berkata, ada orang yang bodoh. Ada 5 gadis yang bodoh. Ada Kristen yang bodoh. Dan ada 5 gadis yang bijak. Ada Kristen yang bijak. Itu perbedaannya adalah di masa persiapan mereka. Waktu-waktu hidup, bangun pagi ini masa persiapan. Ya, waktu-waktu saudara dan saya menyiapkan hati untuk firman itu masa persiapan. Nah, orang bodoh itu tidak punya persiapan. Pokoknya mereka mau langsung terjadi, mau langsung lakukan. Saya percaya bahwa tidak ada orang yang mau bangun rumah dengan cara seperti itu. Mau bangun langsung bangun tanpa ada persiapan, saya percaya nggak ada. Semua orang pasti punya persiapan. Orang mau bangun keluarga, juga ada persiapannya, masa pacarannya ada, masa persiapannya ada, beli cincin, persiapan untuk cari tempat untuk pernikahan, cari baju untuk nikah, undang orang, bikin undangan, sebarkan undangan. Masa persiapan itu bahkan lebih panjang daripada masa di mana kita melaksanakan pelaksanaan dari acara pesta itu sendiri. Ya, jadi waktu kita ini adalah waktu persiapan. Nah, waktu persiapan ini ada yang salah, iya. Ada ukuran yang kebenar, iya. Tapi ini waktu persiapan, kita masih punya kesempatan memperbarui. Mari perbarui, karena firman Tuhan itu kan jadi sentral. Jadi ukuran. Makanya ya sekali diukur dengan firman Allah. Masuk ke dalam air, diukur 500 hasta. 500 hasta itu adalah kurang lebih 1 kilo, saudara. Ya, ukurannya 1000 meter. Ya, diukur di saudara, diukur dengan firman, mata kaki sampai di lutut, sampai di pinggang, akhirnya tertutupi dengan air itu. Harusnya seluruh hidup kita harus ada ukuran, sampai mata kaki diukur oleh Tuhan, kehidupan doa, kehidupan pegang firman, kehidupan doa sampai di lutut. Pinggang itu lipat ganda, pelipat gandaan, hidupmu, karuniamu, jiwa-jiwa berlipat ganda. Itu diukur oleh Tuhan. Kemudian kita ada dalam ukurannya Tuhan. Tidak bisa berjalan, seluruh hidup saudara adalah ukurannya Tuhan. Pelayanan kita adalah ukurannya Tuhan. Bisnis kita adalah ukurannya Tuhan. Itu tanda orang percaya Tuhan. Itu tanda orang percaya Tuhan. Itu ada ukurannya. Dan satu waktu nanti, Bapak Ibu dan saya, ketika kita di hadapan takhta Tuhan yang namanya Bema itu, maka kita akan diberikan reward berdasarkan dengan ukuran-ukuran itu. Karena ternyata Tuhan mengukur. Problemnya ada orang yang nggak sampai mata kaki, saudara. Itu ukuran paling rendah. Tapi nggak sampai. Selama hidupnya 70, 80 tahun, atau 50 tahun, 60 tahun, 30 tahun, 40 tahun, nggak sampai ukuran itu. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang disebut dengan orang tidak percaya. Tapi saya percaya orang percaya, maka dia akan dapat reward dari Tuhan. Dia akan dapat sesuatu yang Tuhan hargai selama hidupnya yang dia perbuat untuk kerajaan Allah. Dan kita jangan jadikan hidup ini sia-sia. Mari jadikan ini hidup berarti, supaya orang lain bisa menikmati bahwa, melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Lalu memuliakan nama Tuhan dengan semuanya itu. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kami kepada saudara, saat ini kami sedang melakukan pendataan jemaat. Harapannya kami ingin mengenal saudara lebih lagi, agar Bapak Ibu bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi. Untuk itu, Bapak Ibu yang ingin tertanam sebagai jemaat online kami dapat meng-scan QR Code yang terdapat di layar Bapak Ibu, ataupun mengakses form melalui link yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.